Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Dina Khalis Aziza MA. Kali ini perkenalkan saya Ahmad Alvin Adam, mahasiswa UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon kelas B2, akan mewakili kelompok 6, yaitu membuat video presentasi tugas cyberkultur. Kali ini saya mewakili kelompok saya yang di dalamnya terdapat teman-teman, yaitu Mbak Dwi Rahma sama Pak Amri Mustafa, lalu ada Pak Muhammad Makhrus Ali, yang terakhir saya sendiri. Tentang budaya digital dan pembentukan identitas daring, studi kasus dari akun channel YouTube @anza channel KH Anwar Zahid, yaitu akun dari beliau Kiai Haji Anwar Zaid, seorang pendakwah dari Bojonegoro, Jawa Timur. Langsung saja, Anza Channel adalah saluran YouTube yang dikelola oleh Kiai Haji Anwar Zaid, seorang pendakwah kondang dari Bojonegoro, Jawa Timur, dan juga pengasuh pondok pesantren Sabilun Najah. Saluran ini menampilkan konten dakwah dan pengajian dari beliau yang sekarang sudah mencapai 3,3 juta subscriber. Kontennya yaitu berisi rekaman pengajian dan ceramah Kiai Haji Anwar Zaid yang akrab disapa Abah Anza. Tujuan channel ini adalah pendapatan dari saluran ini digunakan untuk pembangunan pondok pesantren dan membantu anak yatim piatu di pondok pesantren Sabilun Najah. Adapun elemen-elemen cyberkultur dalam aktivitas konten kreator @anza channel KH Anwar Zaid, tampak jelas unsur-unsur utamanya adalah cyberkultur yang merefleksikan dinamika budaya digital masa kini. Berikut adalah elemen-elemen cyberkultur yang akan saya paparkan dalam pertemuan kali ini. Pertama adalah partisipasi. Audiens tidak hanya menjadi penonton pasif, tetapi turut berinteraksi melalui kolom komentar, membagikan potongan ceramah lucu ke platform lain seperti TikTok, Instagram, dan lain sebagainya, serta membuat meme dari potongan video ceramah Kiai Haji Anwar Zaid. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi dalam produksi dan reproduksi makna dakwah terdapat di dalamnya. Yang kedua adalah jaringan sosial. Kanal ini berfungsi sebagai simpul digital bagi jamaah virtual Kiai Haji Anwar Zaid melalui jejaring YouTube, komentar, dan grup media sosial. Tercipta ekosistem sosial keagamaan yang memperluas interaksi antara penonton dari berbagai daerah, bahkan lintas negara. Unsur yang ketiga adalah virtualitas. Dakwah tidak lagi terbatas di majelis fisik atau hadir datang di dalam majelis, melainkan hadir dalam ruangan virtual. Kehadiran Kiai Haji Anwar Zaid di dunia maya memungkinkan jangkauan dakwah yang lebih luas dan fleksibel, menghadirkan pengalaman spiritual yang disalurkan melalui media digital. Yang keempat adalah interaktivitas. Video dan live streaming menghadirkan interaksi dua arah antara dai, yaitu Kiai Haji Anwar Zaid, dan audien, yaitu para jemaah atau penggemar pengikut beliau. Penggunaan fitur live chat, polling, dan permintaan tema dakwah tertentu memperkuat relasi digital yang bersifat timbal balik. Selanjutnya, yang kelima adalah remix kultur. Banyak pengguna melakukan remix terhadap konten ceramah, seperti menambahkan subtitle lucu, potongan musik, atau efek visual. Praktik ini menunjukkan adanya budaya digital yang bersifat kolaboratif dan terbuka terhadap kreativitas pengguna. Selanjutnya, analisis pembentukan dan pengelolaan identitas digital pada akun @anza channel KH Anwar Zaid, yaitu membangun identitas digital sebagai dai humoris, inklusif, dan membumi. Gaya komunikasi yang sederhana disertai sentuhan humor khas beliau Kiai Haji Anwar Zaid dalam sebagian menggunakan bahasa khas, yaitu bahasa masyarakat Jawa, membentuk pesona yang autentik dan dekat dengan publik. Lalu, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam konstruksi identitas digital, seperti bahasa dan gaya komunikasi. Menggunakan bahasa lokal dan ungkapan sehari-hari menciptakan kedekatan emosional dengan audiens atau jemaah.
Lalu narasi keagamaan yang moderat menonjolkan nilai Islam rahmatan lil alamin dengan pendekatan lucu dan humanis. Lalu selanjutnya konsisten terhadap konten. Unggahan video ceramah yang rutin dan tematik menjaga kontinuitas citra diri sebagai dai modern yang adaptif terhadap media digital. Lalu yang terakhir adalah kredibilitas offline. Reputasi Kiai Haji Anwar Zaid tidak hanya di dunia maya, melainkan malah Kiai Haji Anwar Zaid bermula dari dai non online, yaitu dai panggung. Lalu reputasi Kiai Haji Anwar Zaid di dunia maya nyata turut memperkuat otoritas dan keaslian identitas digitalnya di dunia maya. Dampak budaya digital terhadap citra diri, etika, dan interaksi sosial. Citra diri, lalu audien memandang Kiai Haji Anwar Zaid bukan sekedar penceramah, tetapi juga figur publik digital yang menginspirasi gaya dakwah baru, lebih cair, humoris, dan komunikatif. Namun, di sisi lain, citra digital juga menghadirkan resiko reduksi makna. Pesan dakwah yang mendalam kadang tereduksi menjadi hiburan. Lalu etika, budaya remake dan re-upload menimbulkan tantangan etis seperti penyalahgunaan cuplikan ceramah tanpa konteks yang dapat mengubah pesan asli dari ceramah tersebut. Hal ini menuntut kesadaran etika digital baik dari kreator maupun audiens sebagai pendengar. Interaksi sosial, komunitas digital di sekitar akun @anza_channel KH Anwar Zaid menjadi ruang virtual bagi pembentukan solidaritas religius. Diskusi komentar sering menjadi ajang berbagi pengalaman spiritual, tetapi kadang juga memunculkan perdebatan bernuansa sara, menandakan dinamika sosial yang kompleks terdapat di ruang digital. Selanjutnya, keaslian identitas dan tanggung jawab sosial. Kelompok kami berpandangan bahwa di tengah budaya digital yang sangat performatif, menonjolkan citra dan popularitas, konten kreator dakwah perlu menjaga satu keaslian, yaitu tetap menampilkan jati dirinya yang konsisten antara dunia maya dan dunia nyata. Lalu yang kedua adalah etika komunikasi digital, yaitu menyampaikan pesan agama tanpa provokasi, menjaga kesantunan dalam komentar, serta menghormati perbedaan audiens. Yang ketiga adalah tanggung jawab sosial digital, yaitu menggunakan platform untuk mengedukasi, memperkuat nilai toleransi, dan menebar kebaikan. Dalam konteks ini, yaitu di channel @anza_channel KH Anwar Zaid, keaslian identitas muncul dari gaya khas ceramah beliau, apa adanya, tidak dibuat-buat, serta tetap mempertahankan nilai budaya lokal, kebudayaan Jawa. Dalam hal ini adalah memacu pada konteks bahasa, yaitu bahasa daerah, bahasa Jawa. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Apa yang telah kita analisis studi terhadap akun @anza_channel KH Anwar Zaid, yaitu memperlihatkan bahwa media digital bukan sekedar ruang hiburan lagi, melainkan juga arena penting untuk membangun identitas religius. Budaya partisipatif, jaringan sosial, serta interaktivitas menjadi khas cyberkultur yang membentuk komunitas dakwah digital yang dinamis. Lalu konten kreator seperti Kiai Haji Anwar Zaid ini mampu memanfaatkan teknologi untuk menanamkan nilai keagamaan dengan cara yang relevan bagi generasi digital zaman sekarang. Tantangannya kini adalah menjaga keseimbangan antara audiens atau jamaah, lalu menjaga etika, menjaga tanggung jawab sosial agar dakwah tetap menjadi sarana kebaikan di tengah arus informasi yang sangat cepat dan
fleksibel. Baik, itulah analisis yang bisa kami presentasikan. Mohon maaf kepada Ibu dosen apabila kelompok kami masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Sekian dari saya mewakili kelompok 6. Terima kasih untuk teman-teman semua juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.